Belum juga usai masalah yang dialaminya, nama YouTuber Atta Halilintar kembali terseret dalam kasus bodyguardnya yang baru-baru ini dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Jurnalis Video usai melakukan pengancaman terhadap wartawan. Sejumlah bukti juga sudah dilampirkan dalam laporan tersebut. Salah satunya video peristiwa pengancaman yang viral baru-baru ini. Dengan adanya peristiwa ini, Raja Simanjuntak selaku pakar hukum pun menilai jika hal ini memiliki dampak buruk bagi ajudan Atta yang dinilai terlalu arogan dalam memberikan suatu peringatan. Delik aduan yang terdapat dalam laporan pun dinyatakan sah, sebagaimana tertera dalam pasal 336 Kitab Hukum Pidana Pengancaman. Ada satu dugaan, ya, dugaan kepada terlapor nih, ya, terlapor yang mana terlapor itu memang melakukan dugaan apa kita bilangnya pengancaman, ya, pengancaman itu memang terlihat bahwa menurut kami melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun di dalamnya juga ada termasuk mengintimidasi, ya kan, mengintimidasi, ya, terlapor itu mengintimidasi dan media itu tidak boleh meliput gitu. Aneh gitu, bahwa bangsa kita dan kita termasuk selebritis dan lain-lain besarnya kan karena media, bangsa kita juga besar karena media. Masa ada seseorang, ya, ajudan jangan, kalau kelihat muka saya harus jadi nanti saya akan ciduk, nah itu, ya kan, apa begitu ya kalau nggak salah ya. Jadi itu tidak boleh seperti itu. Jadi menurut saya hal-hal itu wajib ditindak menurut saya seperti itu. Karena arogan ini, jadi ada beberapa pers melaporkan ke Polres Jakarta Selatan supaya tidak akan ada lagi gitu, ya, oknum-oknum seperti itu nih, ajudan-ajudan yang memang kurang paham atau memang seperti anak-anak, kita tidak mengerti, tidak paham. Tapi memang itu tidak perlu, ada, wajib itu ditindak. Karena kenapa? Tidak layak bahasa itu, apalagi di shoot, di televisi dan lain-lain itu kan iya banyak masyarakat orang lain yang memang melihat gitu. Nggak ngaling-ngaling lagi, karena itu dilaporkan agar, ya, agar kenapa? Agar tidak ada lagi, ya, pers di seluruh Indonesia ini, ya, khususnya diperlakukan seperti itu gitu, bukan hanya khusus di Jakarta, seluruh Indonesia seperti itu. Menurut saya saat ini media pun punya aturan pers, ya kan, yaitu nomor 40 tahun 1999. Ini mengandung pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya itu termasuk pengancaman, ya, di dalamnya. Itu hukumannya 2 tahun 8 bulan. Tapi Undang-Undang Pers itu nomor pasal 18 itu hukumannya 2 tahun, seperti itu. Jadi terkait tadi apa sih ke depannya untuk bagaimana, ya itu tergantung di sana. Terlapor tergantung maunya apa, seperti itu. Ya, tapi minimal bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan hukum ini lebih baik ke depannya, seperti itu. Ya itu jelas lah, apalagi begini, kan aturan itu bahwa pers itu harus benar-benar, ya, dia meliput, kalau dilarang itu tidak boleh. Tidak boleh, karena kenapa? Aturan-aturan pers sudah ada. Jadi bebas dia melakukan apa saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu pers, seperti itu. Atas kejadian itu, Atta Halilintar sendiri sudah menyampaikan permintaan maafnya. Begitu juga dengan sang bodyguard yang belum lama ini membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Dalam hal ini, Deolipa Yumara selaku kuasa hukum dari Aliansi Jurnalis Video menegaskan jika tidak ada kata maaf untuk pelaku pengancaman tersebut. Dalam ucapannya, Deolipa ingin kasus yang menyeret bodyguard Atta Halilintar sampai ke persidangan.
untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya, dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya tetaplah kan ketika masuk ke Polda, keluar Polda kan berdua, bertiga, berempat. Tentunya kan mereka pendamping. Tentunya ada perintah-perintah lisan dari Atta bahwasanya ayo dampingin saya, temenin saya. Itu pasti ada. Apalagi berbarengan kan, sehingga mau ada kontrak nggak ada kontrak itu bukan urusan. Pidana kan nggak ngurusin kontrak-kontrakan kalau persoalan pidana. Jadi ya barang si Atta ya kenalah si pengancamnya itu, tinggal apakah pengancam itu disuruh oleh Atta atau tidak. Kalau disuruh oleh Atta ya sudah, Attanya kena. Tapi kalau sifatnya dadakan atau situasional, tiba-tiba dia mengancam, ya mungkin Atta juga kaget. Ini Atta minta maaf. Tapi si pengancam ini tetap kena pidana. Walaupun sudah minta maaf tetap kena pidana. Harapan daripada ya media ya seluruhnya yang melapor, harapan kalaupun minta maaf itu sah-sah saja. Kalau kita memang pemaaf, hukum kan tidak ada intinya pemaaf, tapi memaafkan itu ada. Kalaupun biasanya hukum itu berjalan, ada memaafkan silakan. Tapi semua nanti prosesnya ada di meja hijau. Hakim akan menentukan. Memang memaaf itu kalaupun hukumannya ada, dia akan mengurangkan seperti itu. Karena dia sudah melakukan, ya sudah mengetahui lah kesalahannya seperti itu. Harapan kita tetap bersabar bahwa pers akan tetap ya kami perjuangkan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan bangsa dan negara kita.